Benefit itu misalnya, kalau ada orang yang beli NSAID di apotek teman-teman, lalu ditensi, ditanyakan punya sakit mah atau tidak, sudah pernah konsumsi obat apa, saat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, pada kesempatan mentoring ini saya ingin membahas sedikit tentang apa yang ditanyakan oleh salah seorang sejawat di forum kami. Beliau bertanya seperti ini. Pak Arif, saya mau tanya, bagaimana cara kami menentukan harga obat-obatan? Marginnya berapa ya Pak? Lalu, bagaimana caranya agar kami tidak jual melebihi HET? Sebab posisi kami itu ada bersama dengan Apotek Kimia Farma. Bagaimana ya biar bisa naikin omset tidak jauh dari KF? Lalu saya jawab, ada materi tentang pricing strategi teman-teman, strategi menentukan harga. Dan untuk menentukan harga ini, kita tidak bisa serta-merta mahal atau murah. Kalaupun memang ada HET, harga eceran tertinggi, yang memang itu harga yang sudah dibuat oleh pabriknya. Tapi kalaupun kita jual lebih dari HET nggak masalah, asalkan benefit yang kita berikan lebih banyak. Kalau mereka nanya, loh kok harganya lebih besar daripada HET? HET ini untuk harga produknya, harga obatnya, belum termasuk harga layanannya. Kalau Bapak dan Ibu datang ke apotek kami tidak hanya menjual produk, tapi kami juga menjual layanannya. Layanan itu apa? Obat ini kan nggak bisa ngomong sendiri Bu, Pak. Obat ini harus dijelaskan bagaimana cara menggunakannya agar ibu menggunakan dengan benar, agar ibu menggunakannya dengan baik. Nah, nilai marginnya ada di sana. Kami tidak berpatokan pada HET. Kita jelaskan saja ada benefit yang lebih yang akan mereka dapatkan berupa assessment, care plan, follow up apabila mereka membeli produk ini. Kalau ternyata beliau berdua itu membeli di apotek yang lain, ya nggak masalah, karena memang mereka bukan pasar kita. Jadi nggak perlu baper, karena kita sudah menembak segmen pasar tertentu, target pasar yang khas, dan memiliki positioning yang jelas di mata kompetitor kita. Nah, untuk pricing strategi ini teman-teman, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tentang value dan benefit produk kita. Yang kedua, tentang karakteristik pasar dan serapan pasar. Yang keempat, tentang audit kompetitor. Kita bandingkan harga kita dengan harga kompetitor. Dan yang terakhir adalah psikologi harga. Begini, seringkali kita mengira kalau kita belinya lebih banyak itu lebih murah, tapi ini tidak berlaku untuk semuanya. Kita harus tahu, kita harus detail satu persatu. Misalnya teman-teman beli sampo yang kemasan pouch atau kemasan botol, jatuhnya lebih mahal per milinya dibandingkan kalau teman-teman beli sachet. Beli sachet itu lebih murah. Kenapa? Karena beli sachet itu adalah mewakili bisnis to bisnis untuk dijual lagi oleh para pengecer. Jadi mereka pasti harga per milinya lebih murah dibandingkan kalau belinya pouch atau refill atau belinya dalam bentuk botolan. Karena asumsinya orang yang beli botolan atau beli pouch untuk digunakan sendiri, berarti business to customer. Harga business to customer pasti lebih mahal daripada business to business. Nah, ini harus kita kenali dulu. Nah, itu tadi kita bicara tentang psikologi harga. Sekarang kita bicara tentang value and benefit. Semakin baik value dari suatu produk, harga udah nggak jadi masalah teman-teman. Sayangnya kadang-kadang kita nggak punya produk khas. Apa yang dijual di apotek kita itu juga dijual di apotek-apotek yang lain. Artinya pasar itu bisa menemukan produk serupa di apotek lain, bahkan di warung tetangga. Karena itu, alangkah baiknya sejak awal kita bangun value bisnis. Kalau bicara soal pricing strategy, ya bicara soal value bisnis. Itu fundamental bisnis apotek. Nah, kalau kami di Apotek NHBG, kami ada 3. Yang pertama, tentang konseling swamedikasi oleh apoteker, obat-obat kombinasi berdasarkan SOP swamedikasi, dan pelayanan dokumentasi kefarmasian. Dengan value yang baik, maka produk dan servis Anda akan lebih ngangenin meskipun harganya lebih tinggi daripada harga pasar. Artinya, apotek Anda tetap bisa beroperasi dengan biaya yang rendah dengan profit yang maksimal. Pasti mau dong. Rumusnya, value sama dengan benefit per price. Semakin banyak benefitnya, price itu akan semakin kecil. Akhirnya value Anda menjadi lebih besar.
Benefit itu misalnya, kalau ada orang yang beli NSAID di apotek teman-teman, lalu ditensi, ditanyakan punya sakit mah atau tidak, sudah pernah konsumsi obat apa, saat ini sedang konsumsi obat atau tidak, mungkin ada interaksi obat, nanti kalau terjadi ada sesuatu efek samping atau drug relating problem, silahkan hubungi kami. Nah, itu benefit. Benefit itu artinya kita menjamin produk itu disampaikan kepada customer dalam keadaan sebaik-baiknya. How to deliver a good quality of product and how to deliver a good quality of service. Nah, kalau fitur itu gimana? Misalnya layout dan merchandising yang bagus, sofa yang menarik, ada welcome drink, teh telang dan sebagainya. Nah, itu semua bagus. Kalau kita udah nggak bicara soal omset lagi, kita bicara soal value, kita bicara soal profit, itu bagus banget. Dan segmentasi pasar kita udah menengah ke atas, nggak masalah. Sekali lagi, itu tidak masalah kalau kita betul-betul mencari kepuasan dari customer kita. Terus kalau ingin menaikkan omset seperti KF gimana? Yang saya tahu ya, omset KF yang minimal 250 juta. Sebelum kita bicara soal strategi, kita riset dulu, lakukan audit current business untuk mendapatkan data-data kita. Bagaimana aset kita, bagaimana pasar kita, bagaimana karyawan kita, customer kita, bagaimana produk kita di mata pasar, kita buat customer journey map dan sebagainya. Prinsipnya teman-teman, tetap berprasangka baik. Pasti ada jalan. Mari terus belajar dan terus bertumbuh. Matang dalam sistem berpikir, dewasa dalam sikap. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan rezeki, keberkahan usia, dan keberkahan dalam ilmu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.